hormati telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustaz M. Ali SPDI yang insya Allah nanti akan memberikan tutur kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kiranya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena sampai detik ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di mushola Al-Mu'min. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam yang ke-19 kita melaksanakan sholat berjamaah di mushola Al-Mu'min di dalam bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah 18 hari melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, dan sedekah kita akan selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah, tentu kita akan diisi yaitu untuk atau ceramah agama. Di sini telah hadir yaitu Bapak Al-Ustaz M. Ali SPDI yang insya Allah akan menyampaikan tutur atau ceramah agama kepada kita semua dan langsung jemaah tarawih dan witir sebagai bidal yakin. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ada informasi dari pengurus mushola Al-Mu'min bahwa malam besok, malam Jumat kita akan diadakan yaitu nuzul Quran di mushola Al-Mu'min. Oleh karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya kalau malam ini tidak hadir, tolong dihubungi malam besok tolong hadir dan partisipasinya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama dengarkan dengan hati yang menerima dan ikhlas, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz nanti akan menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Al-Ustaz dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin ujung di bulan Ramadan ini, yang ucap salam lah selu pula, yang jawab lebih selu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah dan juga pengurus Mushola Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malam ini kita telah diberikan Allah kesempatan kesehatan badan sehingga kita dapat berkumpul di dalam mushola yang dimuliakan Allah ini dalam rangka adalah kita menunaikan solat Isya dan Tarawih. Solat Isya dan Tarawih ini mudah-mudahan mati tak? Coba apa dimati siko-siko kalau? Ya, berdenging. Saking hebatnya mik di mushola ini, pas nyampak tadi kukira ada bom meledak. Jalan tahu. Terkejut aku, jago kursi yang nyampak apa lagi. Punya ini bu yang nyampak. Allahu Akbar. Kalau organ tunggal salonnya dikit kalah di lantak. Salon mushola ini, Allahu Akbar. Bagus, mushola kecil salonnya besar. Masjid besar salonnya kecil. Itu persis ketika seseorang merasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bersyukur, dia ngomong karena disuuzon kepada Allah, dia bilang, "Ya Allah, Engkau tidak adil. Engkau tidak adil denganku, ya Allah. Aku sudah beribadat, sudah solat, akulah nurut nian, ya Allah. Ternyata masih Engkau tidak berikan aku kelebihan-kelebihan dalam hidup. Memang Engkau tidak adil, ya Allah." Itu ya. Itu cara manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, selalu suuzon kepada Allah. Akhirnya orang ini sambil berutuk-rutuk, merunyam-merunyam, berjalan ke pinggir sebuah hutan. Ketika sampai di hutan, dia melihat ke atas. Benar ya Allah, memang Engkau tidak adil. Nah, saya lihat di depan saya ini pohon beringin yang besar sekali. Batangnya besar, daunnya lebat, rindang. Ternyata buahnya kecil ya Allah, tidak seimbang. Sementara apanya tu buah semangko, batangnya kecil merayap di tanah. Kau unjuk buahnya besar sebesar kepala. Memang Kau dah adil ya Allah. Tu manusia bu. Tapi mak ionian semangko batangnya kecil, buahnya sebesar kepala. Beringin batangnya besar, rimbun besar nian, buahnya sekecil-kecil ini. Engkau memang tidak adil ya Allah. Ternyata ketika dia noleh ke atas, buah beringin jatuh ke hidungnya. Ketika itu dia baru ngomong, "Ya Allah, ternyata Engkau adil ya Allah. Coba kalau buah beringin sebesar buah semangko, mati aku nanti." Allahu Akbar. Dah tinggal ke dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini tentunya malam yang keberapa tadi Tat? 19. 11 hari lagi insyaallah kita akan meninggalkan Ramadan. Bukan 11 hari nak meninggal bu. Ramadan meninggalkan kita. Pertama datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. 11 hari lagi tamu agung ini akan meninggalkan kita. Saya mohon dan kita juga bersama berharap jangan sampai tamu agung ini pergi meninggalkan kita menghadap Allah. Dia ngomong dengan Allah, "Ya Allah, aku datang ke rumah si Anu ya Allah. Aku datang ke rumah A, aku datang ke rumah B ya Allah. Aku diajak masuk ya Allah. Aku disuruhnya duduk di teras. Kalaupun disuruh masuk, aku tak disuruhnya duduk di atas kursi ya Allah. Pas aku masuk tak dijamunya minuman, makanan." Artinya ketika tamu agung ini Ramadan bersama kita, kita tak menghargainya, kita tak mengambil kesempatan, dan kita tidak menjamunya seperti bagaimana menjamu seorang tamu. Itu luar biasa. Apa
Apa maknanya? Ketika bulan Ramadan bertemu kita, bulan Ramadan bersama kita dan menjadi tamu agung kita, kita tidak mengambil kesempatan-kesempatan di dalamnya. Baca Quran tidak pernah. Solat tarawih jarang kalau. Solat isya, solat maghrib, solat asar, kalaupun sempat. Puasa burung. Ibu tahu tak puasa burung? Makan sahur pagi, berbuka jam 12. Itu cara kita mendidik anak kita waktu itu. Nah, kalau belum baca puasa sehari, puasa setengah hari, puasa burung ujungnya. Ada tak di sini? Puasa burung ya? Tak ya? Ini Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini malam yang ke-19. Saya Bu, malam ini sekali lagi ada ceramah lagi di sini karena kesempatannya cuma 3 kali dalam sebulan ini. Mungkin ada kesempatan yang lain. Artinya malam ini pokoknya kamu duduk mantap-mantap, tap-tap Tanjung Batu, ya. Tap-tap Tanjung Atap, di dulu Tanjung Batu, duduk mantap-mantap, kita cerawih jam 1. Kalau kelama Ustaz. Sahur berarti ya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita menjalani bulan Ramadan yang ke-19 ini, apa yang kita rasakan? Ada tak perubahan dalam diri kita? Ada tak perubahan dalam hidup kita? Ada tak perubahan kita cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada kebaikan-kebaikannya selama menjalani puasa di bulan Ramadan dan beribadat kepada Allah, ada kebaikannya, kabari kepada orang lain. Maka kata Allah, jika kamu bertakwa kepadaku, jika kamu dekat denganku, jika kamu berzikir denganku, dan ketika kamu telah melakukan itu, kamu dapat kebaikan-kebaikan, kabari kepada orang lain. Mungkin aku pernah bercerita, seorang ulama besar, dia mencari jati manusia, Bu. Kenapa ketika malam itu dia keluar, ketika hari itu dia keluar dari rumahnya, berjalan menuju kota lain lah, kampung lain. Ketika di suatu tempat, dia datang ke sebuah masjid, karena penampilannya tidak menunjukkan seorang ulama yang besar tadi, sehingganya pengurus masjid tidak mempersilakannya niat datang ke dalam masjid. Ketika dia ngomong, dari mana Pak? Saya datang dari negeri jauh. Mau kemana Pak? Dado, aku nak numpang sholat di masjid ini. Silakan sholat Pak. Ditawarnya sholat di teras. Tak dibolehnya tak dipersilakannya masuk. Karena ulama ini nunjukkan pakaiannya biasa baik, bukan seperti ulama besar nian. Artinya itulah kehidupan manusia, dia memandang yang luarnya saja, tidak memandang zahirnya, tidak memandang dalamnya, memandang penampilannya. Maka kita sering tertipu dalam urusan ini. Apalagi ibu-ibu senang dipuji, senang dibudi. Ibu, halo. Halo Ibu. Ibu yang nyender. Benar tak wanita itu senang dipuji, senang dibudi? Dipuji dia senang, dibudi dia senang. Senang kalau lah. Kau tak percaya, cobalah kamu masak. Walaupun pedas dikatakan tak pedas, walaupun manis dikatakan masin, walaupun tak lemak dikatakan tak lemak, marah tak kamu? Marah. Pasti ngomong, oh ibu, alangkah lemak masakan kamu ini hari ini, ya Allah. Dah tahunya masinnya minta mampun. Atau tak lemak lah pokoknya. Wah, lemak nian. Pakai ngomong pula, yo mau lemak tu tinggal punya orang lain pula. Padahal tak lemak ini nih. Artinya senang dipuji, padahal tadi mudi. Nah inilah bahasanya. Di mana tadi? Ketika orang ini disuruhlah sholat di luar, di teras, ulama besar ini, tapi dia tidak merasa tersinggung. Dia kan lagi mencari jati manusia. Sudah sholat, dia nyeberang dikit, dilihatnya ada tokoh
toko itu maksudnya orang jualan roti, dan yang buat roti ini sambil menggilas roti dia baca subhanallah, 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 subhanallah. Sekali-sekali dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali-sekali dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Uji ulama besar tadi, dia kan mampir, cak nak beli roti kan. Bapak, dia sudah lama Pak punya usaha roti. Sudah lama dia bilang. Terus sukses. Oh, sukses aku ini. Di mana-mana perusahaan aku. Anak sudah jadi orang berhasil. Terus segala permintaan dengan Allah dikabulkan. Dari mana Pak? Gara-gara ngapa Pak? Gara-gara saya sambil berusaha, sambil saya berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang subhanallah baik, kadang-kadang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil dia nguling roti tadi Bu, sambil dia nganuk roti. Karena saya mengamalkan inilah ujinya. Dengan sombongnya Bapak tadi ngomong dengan ulama ini, ulama besar ini. Dengan saya mengamal inilah, maka segala doa saya sudah dikabulkan oleh Allah segala. Cuman satu belum dikabulkan Allah. Apa Pak ujinya? Saya pengen bertemu dengan seorang ulama besar, namanya Ibnu bin Hambal, Imam Ibnu Hambal. Sampai sekarang saya belum dipertemukannya. Padahal yang ngomong tadi Imam Ibnu Hambal. Allahu Akbar. Bingung? Ulang lagi Pak. Satu, permintaan saya dan doa saya belum dikabulkan Allah. Ketika saya mau bertemu dengan ulama besar yang terkenal, namanya Imam Ibnu Hambal, sampai sekarang belum ditemukan Pak. Oh, jadinya. Nah itu Pak ya. Bingunglah ulama tadi. Kalau aku ngomong Imam Ibnu Hambal, percaya tak dia ni? Kena pakaian aku seperti biasa. Lama-kelamaan dia ngomong, Bapak, ya, seandainya doa Bapak, keinginan Bapak dikabulkan Allah, apalah kenyataannya? Oh ya, aku senang nian. Seandainya ujinya yang Bapak inginkan itu hadir langsung ke Bapak, bertemu dengan Bapak dan datang dengan Bapak, senang tak? Oh, kepeluk-peluk ujinya. Nah, gawat juga ni orang ini. Macam mana nak mulai ngomong tadi? Akhirnya dengan rasa percaya diri seorang ulama ni ngomong, seandainya yang kau inginkan itu adalah aku, percaya tak kira? Dijenguknya dari bawah sampai ke pucuk. Langsung mungkin bergetar kan? Hatinya bergetar, langsung dipeluknya. Ya Allah, ternyata kau inilah yang kurindukan. Paham Bu? Artinya kalau kita banyak menyebut nama Allah, berzikir dengan istiqomah, orang yang dirindukan datang sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi Imam Ibnu Hambal tadi gelisah, so nak pergi dari rumah berjalan tadi. Cuma nak nemu orang ini, karena doanya belum terkabul, sekarang dikabulkan Allah. Orang kiai ulama ini datang dewek. Jadi maksud saya gini, kalau selama ibu menjalani Ramadan ini dengan apa yang dikerjakan, solat tahajud, ibadat yang lain, beramal yang lain, baca Quran dan zikir, ketika dapat kebaikan, kabari kepada orang lain. Maksud saya gini, aku ni gara-gara ngamal ini, inilah membuat suamiku sayang dengan aku, umpama kan? Apa Bu yang diamalkan? Saya sedang ngamal Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu namanya yang maha penyayang dan maha pengasih. Woi, wajar ibu ni disayang suami. Jangan ibu baca doa Ya Qawi, Ya Mukib, itu untuk bergocok. Ya Qawi sambil ngenggam cak ini sama ini ibu ngomong sampai cincin besar pula kan. Ya Qawi, Ya Mukib, Ya Qawi, Ya Mukib, itu untuk jangan main-main Bu. Amalan itu kalau ibu baca Ya Qawi, Ya Mukib, itu sekali ngocok wong pingsan, tapi jangan ya. Kalau kamu nangan anak kamu lagi pingsan pula jadi masalah. Kamu dah baca mengembalikannya, nah jadi masalah. Sudahlah amalan baik-baik ya, maksud saya.
Bapak Ibu yang kami hormati, ada caklah 7 menit Ustaz. Masih ada kesempatan enggak? Masih ya? Aku khawatir kalau mau Ustaz ini ya ngomong kultum. Tapi tidak apa-apa kamu nyebut aku SPDI itu. Aku ni SAG kak. Jangan pula berubah titel Ustaz Ali ni. Ya. SPDI itu Sarjana Pendidikan Islam. Aku ni Sarjana Agama. Kalau dulu ada yang ngomong SAG itu apa? Sarjana Agama. Tapi ada yang menerjemahkan Sarjana Agak Igi. No, Agak Igi pula. Ada yang menerjemahkan Sarjana Analisa Gadis. Lah, jaku. Tambah parah lagi tu. Udah, okey. Tapi alhamdulillah Bu, dengan kebesaran-kebesaran di bulan Ramadan ini, kehebatan bulan Ramadan ini, keutamaan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Tadi diumumkan malam besok ya, ingin memperingati Nuzul Quran. Kalau aku boleh cerita dikit saja tentang Al-Quran ini, ayat yang kubacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalila ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa kata Allah di dalam surah Al-Asr itu? Jika sekiranya Al-Quran ini kuturunkan di atas gunung, gunung ini akan terpecah meletus. Hebatnya Al-Quran Bu. Tapi Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jadi memang luar biasa petunjuk buat manusia. Dan kemudian walaupun begitu, memang kadang-kadang ketika wahyu Al-Quran datang menghampiri Rasulullah, ya, dibawa oleh Jibril, kadang-kadang Rasulullah berkeringat Bu, dengan suara yang bergemerincing. Malah ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika Rasulullah sedang berhalwat dengan Allah di dalam gua Hira, ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah dengan menurunkan ayat ini. Dipeluknya Nabi, gemetar sampai balik ke rumahnya, minta diselimutkan dengan istrinya Siti Khadijah. Baca atas nama Tuhanmu, baca alam semesta ini. Nah, kita ni kalau maco alam ini Bu sadar Bu. Maka dalam ayat Quran atau banyak berjalan membuat kita semakin sadar. Banyak bertamasa berjalan ke kota lain, semakin kita sadar bahwa di atas langit adalah langit. Jangan cuma nyengok ke atas, sekali-kali nyengok ke bawah. Kalau nyengok ke atas, itulah tadi kita seuzon dengan Allah. Ya Allah, kenapa cuma aku yang saro di dunia ini? Laju kamu bernyanyi, judulnya Termiskin di Dunia. Setiap pesta, lagu apa Bu? Termiskin di dunia. Oh, ibu ni awal punya mobil masih ngomong termiskin di dunia. Nah, itu ya. Nah, itu gara-gara inilah itu. Apa nyanyi lagi? Kena sedih terus kan? Kena selalu nyengok ke atas. Ketika nyengok ke atas kita ngomong, hanya kami yang menderita, hanya kami yang kekurangan. Apa disuruh nyanyi? Lagu apa? Gelandangan. Gelandangan Bu. Lagu gelandangan. Kering sudah rasanya air mataku. Waduh. Ngomong pula, langit sebagai atap rumahku, langit sebagai awak ada rumah bertingkat, dan bumi sebagai lantainya. Ujung angin diraku bapak itu. Dia berduit lagu gelandangan. Kalau memang dia gelandangannya, boleh-boleh baik dia nyanyi gelandangan. Allah, Ustaz hafal kalau lagu merah mah, iyalah penyanyi juga Ustaz ini. Tapi lagu-lagu yang nada dan dakwah. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku selalu menyusuri jalan. Nah, itulah nyanyi-nyanyi. Allahu Akbar. Nah, jadi ini Al-Quran diturunkan. Kemudian ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia ini. Lain
Maka banyak-banyaklah tadaburkan nian diri kita dengan Al-Quran ini. Jangan memperingati nuzul Quran tiap tahun tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita ini. Tidak mentadaburkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sekedar baca ayatnya baik, tapi lihat terjemahannya juga. Biar nanti kamu tahu, oh ini terjemahannya. Oh ini keinginan Allah itu. Biar kamu tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, karena aku tadi bukan memperingati nuzul Quran. Kalau nuzul Quran memperingatinya mungkin sejam 2 jam aku ngomong. Tapi inilah dipersilakan oleh MC, hanya kultum kuliah 7 menit. Aku khawatir kaget apa yang kubicarakan ini, yang ini bicara, yang ini ngobrol, sehingga terakhirnya tidak tahu apa yang aku sampaikan. Lah sakingnya artinya lah kelamuan aku ngomong. Tapi yang terakhir tadi, jangan pernah suuzon dengan Allah. Amalan kebaikan tadi salah satu aku sebutkan. Baca apa, Bu? Yang tadi wong buat roti. Subhanallah wa bihamdihi, jadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau mulai malam ini mulai ibu ngamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, paling lambat tahun depan ibu sudah daftar haji. Percaya tak? Percaya. Tertarik sendiri, Bu. Karena amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu amalan bacaan kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Sementara ini kita amal ke mana dak nanti kita ada jalan untuk menuju ke sana. Amin ya rabbal. Siapa yang sudah daftar haji di sini? Tak apa, tunjuk tangan dia. Siapa yang daftar? Yang sudah daftar? Sudah. Yang lain? Belum. InsyaAllah dalam menjelang tahun depan di antara di sini sudah ada niat dan berusaha apapun jalan daftar haji. Amin ya rabbal alamin. Galak apa tidak? Galak apa tidak daftar haji? Ibu, aku tanya, ingin tak ke tanah suci? Jangan tak ngomong ingin, Bu. Ketika Allah berkehendak ada jalannya, ya. Kalau nak lebih tahu lagi, tanya langsung dengan aku, gitu. Kunjuk jalan, karena aku di Murah Utara itu diamanahkan jadi kasih penyelenggara haji dan umroh di Murah Utara itu, ya. Mudah-mudahan ada jalan kamu. Yang kusampaikan ini, apalagi aku tahun depan paling tidak ada yang sudah banyak daftar di sini. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kusampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah di malam Rabu, ya, malam Kamis yang akan datang. Ini malam ini aku yang ketiga kali, ke yang keempat tidak ada kesempatan lagi, mungkin kesempatan yang lain. Artinya sampai bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf banyak salah, banyak ngomong mungkin yang menyinggung perasaan, karena mulut aku ini dekat dengan badan aku. Artinya baru-baru aku menyinggung perasaanmu, aku menyinggung diriku sendiri. Dan mohon maaf, aku imam terawihnya cepat nian. Berijaulah kamu, pokoknya ibarat ini gerobak buruk ditarik sapi gilo turun tebing. Mudah-mudahan ya, yang jelas aku ni kenapa aku agak cepat. Kalau aku lambat, Bu, boro-boro kamu yang ngantuk, aku yang ngantuk duluan, Bu, sebenarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, sekedar watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insyaAllah berjumpa lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan sengarat, ikan seluang, ikan apa lagi, ikan keli. Namu-namu ikan, itulah namu ikan yang pacak kusebut pada malam hari ini. InsyaAllah bertemu di lain waktu akan kusebut namu ikan yang tak kusebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.